Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa ajrina minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Bapak Ibu, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus banyak mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, seperti itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu baik dengan kita, memberikan kita banyak kenikmatan, memberikan kita banyak karunia yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Memberikan keimanan pun sampai hari ini, alhamdulillah, juga diberikan kemudahan untuk beribadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amal soleh yang sudah kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya beliau Lataiful Ma'arif. Kitab ini sangat masyhur sekali sebagai kitab agenda kaum muslimin, karena beliau membuat buku tersebut dibuat sesuai dengan urutan bulan. Dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah itu beliau terangkan semuanya. Kenapa diberikan nama bulan-bulan itu dan apa saja fadilah yang tergantung di dalam masing-masing bulan. Nah, berkaitan soal masalah Ramadan, beliau menyebutkan sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ingat bahwasanya orang soleh yang sejati ialah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Nah, dari itulah kemudian dikenal dengan istilah Abdun Ramadhani, hamba bulan Ramadan. Nah, hamba bulan Ramadan pun itu terbagi-bagi. Ada yang ibadahnya di hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 sampai selesai tidak ibadah. Ada yang sampai pertengahan, 1 sampai 15, semangatnya pol, gas-gas pol. Tapi ada yang berikutnya lagi, sampai di hari ke-20. Ada juga yang sampai hari 30, tapi pilih-pilih. Pas malam ganjil di masjid, pas sore ganjil orangnya masjid. Itu pilih-pilihan seperti itu. Tapi Allah kulihat, kita yang punya alasan masing-masing nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari jalur Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ini dari dua sahabat mulia, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah berkhutbah di depan kami. Walladzi nafsi biyadihi thalatha marrat. Beliau bersumpah sampai 3 kali. Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi. Bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yusolli as-shalawatil khamsah, senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu itu, wa yasumu ramadhana, dan mengerjakan puasa Ramadan, wa yukhrijuz zakata, mengeluarkan zakatnya, wa yajtanibul kaba'iras sab'a, dan menghindari 7 dosa besar, illa futihat lahu abwabul jannati, maka pasti orang tersebut akan dibukakan pintu jannah. Wa qila lahu, dan disampaikan kepada orang tersebut, udkhul bisalamin, masuklah dengan selamat. Rawahu An-Nasa'i
wa Ibnu Majah, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, wal Hakim, wa ghairuh. Diriwayatkan oleh imam-imam yang sangat banyak sekali. Pertama itu adalah sholat yang 5 waktu. Kemarin saya sampaikan Bapak Ibu, waktu berkumpulnya kita yang paling mudah itu adalah berkumpul ketika waktu sholat 5 waktu. Karena sama-sama kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kalau pengen ketemu di rumah tidak bisa. Karena saking punya kesibukan masing-masing. Tapi ketika bertemu di masjid, itu peluangnya sangat mudah sekali. Maka bertemu di masjid dalam rangka sholat itu digunakan untuk konsolidasi kaum muslimin. Rapat kecil membahas hal-hal yang akan dibahas di masa mendatang dan sebagainya, itu dilaksanakan setelah sholat yang 5 waktu di masjid tadi. Wajah sumu Ramadan, mengerjakan puasa. Ada masyhur, ini sudah masyhur dan sangat pembahasannya sangat banyak. Wa yukhrijuz zakata, kemudian mengeluarkan zakat. Ini yang sekarang harus kita persiapkan karena sudah di penghujung bulan Ramadan, disiapkan zakatnya. Bapak-bapak, kita yang menjadi kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat atas nama istri dan atas nama anak. Kita sampaikan juga kepada istri, sampaikan kepada anak sebagai bentuk syarat mengeluarkan zakat. Karena tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat tanpa memberitahu kepada orang yang akan kita bayarkan zakatnya itu. Rumus zakat itu seperti ini. Siapa yang wajib menafkahi, maka dia yang wajib membayar zakatnya. Karena problem biasanya muncul pertanyaan, Ustaz, saya sudah bercerai, saya tinggal sama anak saya, terus kira-kira yang membayar zakat siapa? Saya atau mantan suami saya? Maka jawabannya cuma satu. Maka yang membayar zakatnya adalah bapaknya itu, sekalipun sudah tidak satu rumah lagi. Karena sampai kapanpun bapak itu yang wajib memberikan nafkah, kecuali anaknya sudah balik, sudah besar, dan sudah memiliki penghasilan sendiri, maka tidak wajib untuk membayarkan zakatnya itu, bapaknya tadi. Kemudian, wayajtanibul kabairas sab'ah, menghindari 7 dosa besar. Di sini disebutkan sama beliau, qalu ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, wa ma kunna, 7 dosa besar itu apa? Qala, kata Nabi, asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik. Syirik itu ngeten, Pak. Di satu sisi dia masih sholat, di satu sisi dia mungkin masih puasa, tapi masih mendatangi dukun. Itu namanya syirik itu. KTP-nya Islam, Pak, tapi dia datang ke dukun, Pak. Bukan dukun pijet gitu. Mau diseneni. Tanya-tanya, man attaka hinan faqad kafara bima unzila ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, kemudian bertanya-tanya kepada dukun, maka dia telah kafir atas apa yang dibawa sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalur-jalur yang dukun, wah, dan aku kebal dikai ajian nih, mbah. Daganganku laris dikasih penglaris, mbah. Nah, hal-hal seperti itu yang masuk dalam kategori syirik, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda antara orang kafir dengan orang syirik, Pak. Nek kafir berarti dia betul-betul tidak nyembah Allah. Tapi nek syirik, di satu sisi ketika dia ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang ngasih rezeki, mereka jawabnya Allah, Allah, Allah. Tapi di sisi lain dia meminta pertolongan kepada patung, kita gesek-gesek nenggon, akik. Betul nopo-nopo ngagem akik, Mbak. Tapi nek bermasalah itu ketika akiknya itu diisi. Ada salah satu jamaah yang cerita. Dulu saya sering datang ke dukun, Ustaz. Dapat banyak hal. Dari keris, kemudian kain mori, kemudian ini batu akik dan sebagainya. Ternyata semua itu ada kodamnya, ada isi-isinya. Karena saya ketika itu sudah tobat, kemudian saya ngerasa tidak nyaman dengan benda-benda itu, saya hancurkan. Salah satu yang saya hancurkan adalah akiknya itu. Pokoknya tak hancurkan, betul-betul hancur. Sampai hancur, kemudian saya buang ke kali. Dan ternyata beberapa tahun kemudian, setan itu masuk ke badan anak saya. Ini Pak, hati-hati Pak. Yang masa mudanya pernah bergelimpangan di dunia mistis seperti itu,
ada besar kemungkinan jin-jin yang dulu akrab sama jenengan akan turun ke anak jenengan. Itu yang akan jadi problem. Jin keturunan itu namanya. Karena akan mengikuti. Dan ketika dia semakin besar anaknya itu, dia di pondok itu. Di pondok kemudian terjadi hal-hal yang aneh-aneh itu. Nah, ketika diruqyah sama Ustadz pondok, dia bilang seperti ini, saya marah sama pemilik saya yang sebelumnya, sama bapaknya anak ini. Karena rumah saya sudah dihancurkan sama bapak ini, makanya saya masuk ke badan anak ini. Bapak Ibu yang kandung Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah main-main dengan dosa syirik. Syirik itu orang-orang yang suka berbuat syirik, suka datang-datang ke dukun. Kalau dia suka sama orang, minta supaya dibantu dipelet. Kalau tidak suka dengan orang, dia akan disantet. Ilmu santet dan ilmu pelet. Saya masih ingat sekali salah satu kawan itu dia tugaskan di salah satu tempat pedalaman karena dia dakwah ngaji, ada yang nggak suka, Pak. Ada yang nggak suka, kemudian di tengah jalan itu dia diancam sama orang. Kalau nggak berhenti, tak santet kamu gitu. Kalau di sini kan nggak mungkin, Ustaz Rafi nggak akan kayak gitu kan. Aman, tempatnya nyaman, ramai, orangnya sudah banyak, nggak melewati hutan. Nah, kawan kami itu dulu ketika awal-awal pakai Honda yang skater itu loh, Pak, yang lampunya redap-redup gitu. Luar biasa perjuangannya sampai diancam-ancam sampai seperti itu. Itu yang pertama adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah wasihru, sihir, berbuat sihir. Orang-orang yang kalau syirik itu berarti minta tolong sama dukun, kalau sekarang sihir berarti pelaku yang dukun itu. Dia datang ke gunung-gunung untuk minta ilmu wangsit dan sebagainya supaya dia bisa melakukan sesuatu hal-hal yang dia inginkan. Ini sekarang sangat banyak sekali. Yang jadi korbannya adalah biasanya perempuan-perempuan digendam apa? Dipegang. Ada dulu cerita dari wali santri orang Semarang. Dia cerita, saya pas kemarin itu di Bangju di salah satu jalan Semarang, ada yang megang tangan saya di Bangju itu. Kemudian saya lupa setelah itu. Saya itu lupa sampai di Bangju beberapa kali sampai sebelum datang ke rumah. Nah, saya keingetan saya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata lepas isi. Gelangnya hilang tadi. Gelangnya hilang, cincinnya hilang, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah waqatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh orang tanpa ada alasan yang betul. Ini gampang sekali orang sekarang membunuh. Gak cocok sama orang, bunuh. Gak cocok sama orang langsung hajar di tengah jalan. Oh, ini sekarang banyak kasus-kasus supir Grab. Alhamdulillah nih, Mas Asep sudah selamat ini. Supir Grab orderan dapat orderan ternyata diarahkan ke tempat sepi kemudian baru diambil hartanya seperti itu. Ini membunuh adalah salah satu dosa besar. Kemudian yang keempat adalah wa akalar riba, makan harta riba. Ternyata dosa riba itu masuk dalam kategori dosa besar dan di dalam hadis ini disebutkan dosa yang nomor 4. Gini Bapak Ibu, ulama semuanya sepakat bahwasanya riba itu haram. Tapi akan terjadi banyak perbedaan ketika nanti membahas apakah usaha-usaha atau hal-hal itu dimasuk kategorikan riba atau tidak. Saya ulangi lagi ya. Semua ulama sepakat kalau riba itu haram, tapi ada banyak perbedaan berkaitan apakah ini masuk kategori riba atau tidak. Nah, yang biasanya bikin ribut itu seperti itu, beda definisi. Beda definisi, apalagi tidak mudeng, tidak punya bukunya, tidak punya panduannya, akhirnya saling menuduh itu riba, ini riba. Karena mengerikan sekali dosa riba itu. Maka jangan sembarangan untuk menuduh orang-orang berbuat riba. Kemudian yang kelima adalah wa akala malal yatim, memakan harta anak yatim. Ini biasanya yang terjadi itu adalah ketika ada anak yang ditinggal mati orang tuanya. Kemudian warisannya dikuasai sama paman atau saudara-saudara yang lainnya. Dari situlah kemudian hartanya tidak diberikan sesuai dengan haknya. Itu salah satu kategori orang yang memakan harta anak yatim. Mayak bulu nafi buturihim naro.
apa yang dia makan dimasukkan ke dalam perutnya itu sebenarnya adalah api. Makanya harta panas itu seperti salah satunya, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam itu adalah waktu yaumul zahfa, lari dari medan perang. Sekarang kan ini daerah aman, Pak, nggak ada perang di sini. Jadi kalau jenengan datang ke Palestina baru. Kalau misalkan kok terjadi harb di salah satu wilayah di Gaza misalkan, kemudian kok orang yang lainnya maju untuk melawan Bani Israel Yahudi itu tadi, kemudian ada orang yang kabur dari perang, nah itu dosa besar itu. Karena itu masuk dalam kategori pengkhianatan kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh, wa qadzafal muhsanatil mu'minat, menuduh perempuan mukmin berbuat zina. Nah, ini ngeri. Ini yang ngeri. Orang yang menuduh seseorang lain berbuat zina, maka dosanya lebih besar daripada pelaku zina. Saya ulang lagi ya. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina, maka dosanya jauh lebih besar daripada pelaku zina itu. Karena menuduh itu sesuatu hal yang bisa merugikan kaum muslimin. Kenapa di dalam fikih zina itu salah satu syarat yang menjadi saksi adalah 4 orang. Kalau yang melihat kok 3 orang, gugur, tidak diperbolehkan. Persaksiannya batal. Kenapa Pak harus menunggu sampai 4 saksi itu? Untuk melindungi kehormatan kaum muslimin. Jadi kehormatan kaum muslimin itu sangat-sangat dijaga Pak di dalam Islam. Nggak boleh sembarangan saling menjatuhkan kehormatan seseorang. Ini 7 dosa besar yang sangat mematikan. Yang pertama adalah perbuatan syirik. Konsekuensi syirik itu Bapak Ibu, ketika ada pasangan suami istri, yang suaminya itu dia berbuat syirik. Kalau misalkan kok dia tidak mau bertobat, sang perempuan ini, istrinya boleh mengajukan banding ke pengadilan, Pak, karena saya sudah menasihati ini, suami saya dia tidak mau berhenti, saya minta untuk khulu. Maka disahkan sama pengadilan. Bahkan dalam Syafi'iyah sangat keras sekali. Kalau ada laki-laki dengan sadar dan mengetahui syirik itu adalah dosa, tapi dia tidak mau meninggalkan syirik itu selama 3 bulan, pernikahannya batal. Jadi tidak boleh kumpul dengan istrinya. Di situ dia. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati. Sampai di situ berkaitan masalah tidak diperbolehkannya menikahkan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Dan kebalikannya, tidak boleh menikahkan perempuan mukmin dengan laki-laki yang musyrik. Di situ. Nah, Bapak Ibu yang dimatuhi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sihir, berbuat sihir. Kemudian yang ketiga adalah membunuh orang tanpa ada alasan yang jelas. Yang keempat, riba. Nah, tadi malam kita bahas ayat tentang riba pas sholat malam, Pak. Ini bapak-bapak yang ikut sholat malam, tadi malam sedikit kita bahas riba. Riba itu lawan dari kata infak atau sedekah. Kalau sedekah itu kita minta tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau riba itu minta tambahan dari manusia. Kemudian yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, yang terakhir, menuduh perempuan mukmin berbuat zina. Ini, kalau misalkan terjadi zina, Bapak Ibu, ada 2 kemungkinan di sini. Kalau misalkan laki-laki sama perempuan berbuat zina, laki-lakinya sholatnya tidak beres, yang perempuannya tidak punya rasa malu. Makanya laki-laki, anak laki-laki yang kita miliki Pak, ajari untuk bisa jaga sholat. Sing tenanan, sholatnya sing tenanan. Betul-betul sing tenanan. Jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau hanya sholat sekedar menggugurkan kewajiban, ini tantangan kesini semakin besar Pak. Sangat-sangat besar tantangannya. Maka betul-betul harus dipahamkan soal masalah dzikir-dzikir dan doa-doa di dalam sholat. Kemudian malu buat para perempuan. Kalau perempuan sudah hilang rasa malunya, sudah hancur itu satu tatanan masyarakat. Syekh Ibrahim menyebutkan, kalau misalkan perempuan itu, mohon maaf, bodoh tentang urusan agamanya, itu akan memberikan 3 dampak besar. Saya ulangi lagi ya.
Kalau ada perempuan bodoh berkaitan soal masalah urusan agama, itu akan memberikan 3 dampak besar. Yang pertama adalah merepotkan suaminya. Semakin bodoh perempuan itu tentang urusan agama, akan semakin repot itu suaminya. Dikandani orang mudeng, dikandani malah melawan, dinasihati itu dosa, malah nantang orang tak terima dosanya, tak terima dosanya. Itu sangat mengerikan sekali, sangat-sangat mengerikan. Kemudian yang kedua itu adalah akan merusak anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena guru pertama buat anaknya adalah ibunya itu. Ketika ibunya rusak, maka anaknya juga akan rusak. Yang ketiga adalah merusak tatanan masyarakat. Makanya salah satu ciri masyarakat yang baik itu adalah ketika perempuannya nutup aurat dengan bagus. Semakin rapat longgar pakaian yang dipakai sama perempuan, maka semakin bagus dia. Tapi kalau misalkan semakin meletot, semakin sempit, itu semakin bahaya. Akan membuat fitnah-fitnah yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Hurairah menyebutkan juga, "Fas-sa'adatu wa nailun na'im." Sumber kebahagiaan dan cara untuk meraih kenikmatan arba'atun, ada 4 hal. Yang pertama adalah fis sholatin, di dalam sholat. Jadi sholat itu adalah bagian daripada kebahagiaan muslim. Bertanya, jenengan sholat itu beban apa bahagia, Pak? Wadah hilang semua ini. Nah, capaian ini tadi malam. Ya Allah. Saya harus bahagia, Pak. Bahagia ya, sholat bahagia ya. Alhamdulillah. Jadikan sholat itu adalah sumber kebahagiaan. Rasulullah SAW pernah ngasih alasan. Ada 3 hal yang membuat saya itu suka dengan dunia ini. 1, sholat. 2, parfum. Yang ketiga adalah perempuan yang solihah. Maksudnya adalah istri yang solihah. Bu, semakin jenengan solihah, akan semakin dicintai sama Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan gini, kalau misalkan jenengan besok pengen ketemu sama Rasulullah SAW, maka jadilah istri yang solihah. Semakin solihah, maka semakin besar peluangnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemarin itu ngobrol di depan sana sama bapak-bapak pas malam-malam. Karena bahas laki-laki, Pak, yang dibahas otomatis adalah perempuan itu. Ada yang bertanya, kemudian saya sampaikan satu riwayat. Ini, Pak, ada seorang istri, dia punya suami yang soleh. Suami ini satu ketika dapat tugas untuk pergi jihad. Kemudian dia wakas, nitip pesen kepada istrinya tadi. Duk, kamu jangan keluar rumah sampai saya pulang. Pokoknya sebelum saya pulang kamu nggak boleh pergi. Ya, dipahami nasihat itu. Sampai beberapa pekan datang delegasi dari keluarga sang istri tadi. Mbak, nek saged jenengan kundur, niki bapak jenengan gerah. Yang ngapunten kula mboten saged. Bojone kula tasih medal, kula diwakasi, mboten angsal medal saking dalem. Ya sudah, kalau seperti itu, delegasinya pulang. Beberapa pekan kemudian, delegasinya datang lagi. Kemudian ngasih kabar, Mbak, bapak jenengan semakin parah ini sakitnya. Kalau bisa, Mbok, ditilihi. Ngapunten, suami saya belum pulang, jadi saya nggak bisa pergi ke sana untuk milih bapak saya. Ya sudah. Beberapa bulan kemudian, baru delegasinya datang lagi. Mbak, kami mau ngabari menawi bapak jenengan sampun tilar dulu. Nek sakit jenengan mereka sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada bapak jenengan. Ngapunten, suami saya belum pulang, jadi saya tidak berani keluar rumah karena saya dilarang keluar rumah sampai dia pulang. Sekarang Pak, misalkan jenengan posisi ini bapak dari perempuan tadi, kira-kira jenengan pripun? Jengkel nggak? Jengkel nggak Pak Haji? Iya kan? Secara normalnya orang, iya tuh, si bapak aneh itu ke orang teko. Beberapa bulan kemudian, barulah suaminya itu pulang. Ketika pulang, nah ini dia bagusnya perempuan ini. Dia tidak memberi kabar langsung kalau bapaknya sudah tidak ada, tapi diservis dulu itu suaminya. Disiapkan tempat mandinya, dimasakkan yang enak, tempat tidurnya disiapkan. Baru setelah itu semuanya ngasih kabar, Mas,
Kemarin itu ada utusan dari keluarga saya ngasih kabar. 3 kali datang ke sini, ngasih kabar bapak saya sakit, yang kedua ngabari kalau semakin parah, yang ketiga bapak sudah tidak ada. Innalillah. Subuh-subuh beliau datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya istri yang sangat gila. Katanya seperti itu. Gila kenapa? Iya, dia dikasih kabar sama keluarganya kalau bapaknya sakit sampai meninggal tapi dia tidak pulang. Gara-gara saya bilang selama saya jihad belum pulang, tolong kamu jangan pulang rumah. Kemudian itu perempuan yang spesial, perempuan yang langka, perempuan ahli jannah. Pulang. Setelah pulang, diajaklah dia untuk datang ke rumah orang tuanya itu. Sampai di rumah orang tuanya, otomatis betul di itu. Sampai ki wong lanang. Yes, normali wong lah. Normali wong nyeneni wong lanang sing seperti itu. Tapi kan gini, sifatnya orang kalau sudah emosi itu kan capek, Pak. Nah, sudah capek otomatis diam dengan sendirinya. Ketika sudah capek diam, semuanya tidur di waktu malam, dan hebatnya di waktu malam itu satu keluarga diimpeni bapak yang sudah meninggal tadi bilang seperti ini, "Duh, terima kasih ya karena kamu taat kepada suami kamu, dengan wasilah itu dosa bapak diampuni semuanya." Coba ya kan? Ustaz Rafi PR-nya ada 3 ini. Perempuan semua anaknya soalnya. Nah, Pak Dokter perempuan semua ini. Nah itu. Jadi susahnya repot untuk menjadikan apa namanya nanti anak-anak kita supaya taat dengan suaminya itu. Gini Bapak Ibu yang kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika perempuan itu sudah diambil sama laki-laki dalam tanda kutip itu kan, maka tanggung jawab dan seluruh ketaatan itu berpindah ke suaminya tadi itu. Bapaknya sudah digantikan itu. Itu nomor sekian bapaknya. Yang pertama adalah suaminya. Tapi ini sangat-sangat susah di masa sekarang. Akan banyak pertimbangan. Kan saya nyekolahnya bapak saya. Kan saya selama ini nafkahi bapak saya. Yang biayai bapak saya. Apa-apa bapak saya. Kemana-mana bapak saya. Di situ. Beratnya di situ. Kalau menggunakan nalar logika. Tapi ketika Nabi menyebutkan, kalau misalkan diperbolehkan manusia itu sujud di depan manusia, maka akan saya perintahkan perempuan itu untuk sujud di kaki suaminya. Itu untuk menunjukkan ketinggian kedudukan seorang suami. Bapak Ibu yang dimatakan Subhanahu wa taala, sumber kebahagiaan yang pertama adalah sholat. Pastikan anak laki-laki kita sholat. Kemudian yang kedua, ajari anak perempuan kita untuk memiliki rasa malu. Kemudian yang kedua adalah zakat. Sumber kebahagiaan yang kedua adalah zakat. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat istiqomah. Ini dia sumber kebahagiaan. Kalau misalkan kita senantiasa sholat, zakatnya disiplin, puasanya lancar alhamdulillah, kemudian diberikan keistiqomahan untuk ibadah, tubasyiruka malaikatur rahmah, engkau akan diberikan kabar gembira oleh malaikat rahmat, bil amani min adabillahi, akan diberikan kabar gembira bahwasanya engkau aman dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Bapak Ibu yang kalian dimatakan Subhanahu wa taala, itu dia. Berkaitan soal masalah hal-hal yang bisa memasukkan orang ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bapak Ibu yang dimatakan Subhanahu wa taala, berikutnya lagi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu asistennya Rasulullah SAW. Atarojulun min Tamim, ada seorang laki-laki dari Bani Tamim. Saya terus menyebutkan Tamim ini salah satu keluarga yang sampai sekarang masih terjaga darahnya. Maksudnya nasabnya masih ada. Dan besok Tamim ini akan menjadi pasukan Imam Mahdi yang akan memerangi pasukannya Dajjal. Ini dari keluarga Tamim. Kurang hebat ini. Rasulullah SAW faqala, laki-laki tadi itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini dumalin kafirin." Ya Rasulullah, saya punya harta yang sangat banyak. Coba bayangkan. Yang tanya adalah orang Arab, menyebutkan dengan kepedeannya, "Dumalin kafirin." Saya punya harta yang sangat banyak. Gini Bapak Ibu, dalam dunia perjuangan dakwah Islam itu ada 4 hal cara untuk menyebarkan dakwah Islam. Pertama adalah ilmin, memperjuangkan Islam menggunakan ilmu, jalur ilmu. Kalau jenengan punya ilmu, punya kapasitas keilmuan, sebarkanlah keimanan tersebut.
Nah, ini problemnya adalah gini. Di bulan Ramadan seperti ini bermunculan pemateri-pemateri yang macam-macam. Kemarin terjadi di salah satu masjid Riau itu. Ada pemateri yang membahas soal masalah fikih zakat, tapi blunder. Dengan blunder mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat langsung kepada mustahik. Padahal dianjurkan yang paling bagus adalah langsung memberikan kepada mustahik. Kemudian ramai di situ. Nah, gini Bapak Ibu yang dimata subhanahu wa ta'ala, sebenarnya tidak masalah. Semua orang memberikan nasihat itu tidak masalah. Yang nanti akan bermasalah adalah ketika memberikan pendapat-pendapat. Nah, orang-orang yang tidak punya kapasitas keilmuan di dalam ilmu din, itu jangan membahas soal masalah fikih, akidah, tafsir, hadis, dan berkaitan ini. Bahaslah ilmu-ilmu secara umum, motivasi, kisah-kisah, dan hal-hal ilmu sosial. Itu akan lebih selamat. Karena nanti tidak akan terjebak di dalam blunder-blunder. Karena ilmu itu memang betul-betul harus disari dengan keilmuan yang dalam. Bapak Ibu yang dimata subhanahu wa ta'ala, kemarin saya bilang, ciri-ciri orang alim dari zaman dulu sampai sekarang itu ada 3. 1, dia memiliki guru yang alim. Yang kedua, memiliki murid yang alim. Yang ketiga, kealimannya diakui oleh orang alim lainnya. Ini. Saya ulangi lagi ya. Ciri orang alim itu, dia memiliki guru yang alim, memiliki murid yang alim, dan kealimannya diakui sama orang alim lainnya. Contohnya itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari punya guru yang soleh, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dia punya murid yang alim juga, Ibnu Hajar Al-Haytami. Kan ya namanya ya, sama-sama Ibnu Hajar. Syekh Zakaria Al-Ansari, gurunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Sama-sama Ibnu Hajar, sama-sama Ibnu Hajar. Nah, yang ketiga adalah keilmuannya diakui sama orang alim lainnya. Catat, tidak hanya diketahui oleh orang awam, tapi diketahui kealimannya itu sama sesama orang alim. Kalau kealimannya diakui sama orang awam itu tidak menunjukkan kalau dia alim. Karena yang bisa mengetahui orang alim itu hanya orang alim. Sekarang banyak yang terjebak. Tampilannya seperti inna maqoli maqolla maqoli. Tampilannya keren sekali. Tapi buat orang awam dia seperti alim. Doa intinya langsung inna maqoli maqolla maqoli. Seperti itu adanya maqolla maqoli. Buat orang awam itu banyak keren sekali. Wah, itu alim sekali. Orang keramat. Tapi buat orang alim jahil itu. Orang yang jahil. Di situ ya, 3 hal tadi itu. Bapak Ibu yang kan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalurnya kedua adalah zumalin, menegakkan dakwah, menyebarkan dakwah menggunakan jalur harta. Kalau jenengan punya harta yang banyak, gunakanlah harta itu dalam rangka untuk dakwah fisabilillah. Kemudian yang ketiga adalah zukuwatin. Kita memperjuangkan dakwah Islam menggunakan kekuatan kita. Sing awake gede, Pak Imron gede. Awake gede semua. Wah, orang ini gede. Padahal kita juga gede badannya. Jadi kekuatan itu kita gunakan untuk memperjuangkan Islam. Kemudian yang keempat adalah dzikrin. Sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya kekuatan, hanya bisa berdoa. Jadi tidak ada orang yang bisa lepas dari perjuangan Islam. Misalnya cilik cungkring rambu orang ilmu, yo bisa misalnya doa kita doa seperti itu. Dan jalur yang terakhir adalah jalur yang paling dibenci oleh semua ulama. Apa itu? Bukan du ilmin, bukan du malin, bukan du kuwatin, bukan du dzikrin, tapi dua blok duit yora, ilmu yora, kekuatan yora, dongak ke yora, tapi itu dua blok itu, ciri-ciri dua blok. Ini ono wong kono iki yo didoake men sugih cepet sugih. Bapak Ibu yang kang dimati Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya seperti ini, fa akhbirni kaifa asna'u wa kaifa unfiqu. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya gimana caranya saya mengolah harta saya ini dan seperti apa cara menginfakkan harta ini. Perhatikan, hartanya banyak. Sekali lagi, orang Arab
Yang ditanya adalah orang Arab. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Tukhrijuz zakata min malika." Keluarkan zakat dari hartamu. Fa innaha tuhratun tutahhiruka. Karena zakat itu sifatnya membersihkan. Wa tasilu aqribaaka, dan sambung silaturahim dengan kaum kerabatmu. Wa ta'rifu haqqal miskini, ketahuilah hak-hak dari orang miskin. Wal jari, dan hak tetanggamu. Wasaili, dan hak orang-orang yang minta. Jadi Nabi mengarahkan orang tadi, kalau pengen mengembangkan harta supaya hartanya itu berbarokah, caranya adalah satu, keluarkan zakatnya. Yang kedua adalah sambung silaturahim dengan kaum kerabat. Otomatisnya datang sambang ke kaum kerabat, jangan bawa awak abang. Orang-orang ini belum teh. Ini bosone wong Jawa. Kemudian ta'rif wa haqqal miskin. Dihitung, Pak. Ada berapa orang miskin di sekitaran kita? Dalam kaidah Syafi'iyah, tetangga itu dihitung sampai 40 orang, sampai 40 rumah. Misalkan rumah kita di sini kena 40 berapa? Kira-kira radius berapa meter nih? Berapa meter kira-kira? Bejen saya kenal ya tadi. Hitung nanti mana? Sedangkan rumahnya di sini, kira-kira yang masuk kategori miskin itu siapa? Itu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi waljar tetangga ya. Ini Pak, jangan pernah menyepelekan tetangga. Karena ketika nanti kita kenapa-napa, yang pertama kali gerak itu adalah tetangga. Jangan pernah sepelekan tetangga. Kemudian wasail, orang-orang yang minta-minta. Nah, ini para pengemis sekarang itu jadi sindikat yang sangat berbahaya, Pak. Harus hati-hati ketika memberikan harta kepada orang-orang yang tidak diketahui ini. Beberapa kali sering sekali datang ke Telangku itu kan, bawa kayak map, kemudian proposal gitu kan. Biasanya datang dari Jawa Timur. Pertama itu saya tanya, "Jangan dari mana, Pak?" "Saya dari pondok ini." Kan saya sering baca tulisan-tulisan berkaitan sindikat seperti itu. Saya tanya, "Ini mudirnya siapa? Kiainya siapa?" Sebutkannya salah. Terus saya tanya, "Jumlah santrinya berapa?" Sekian. Salah juga. Kemudian saya bilang gini, "Pak, jenengan datang ke RT-nya, nanti minta izin ke RT kalau pengen minta sumbangan ke sini." Itu satu. Kemudian yang kedua, ngelihat sendiri saya di Pasar Sukorejo, turun dari mobil rombongan beberapa orang pakai pakaian copang cantik, kemudian nyebar ke mana-mana itu. Apalagi pas musim-musim seperti ini, itu kafir jiddan, sangat banyak sekali filsuf. Di pasar orang-orang seperti ini sangat banyak sekali. Nah, alangkah lebih baiknya adalah kita berikan hak-hak itu dari sebagian harta yang kita miliki pada orang yang kita kenal. Gus Najib, beliau itu lebih memilih santri-santri yang berprestasi untuk diberikan infak sama zakatnya. Kenapa kalau demikian? Untuk memberikan satu kesempatan mereka supaya belajar, dan ketika dia belajar sukses, ketika dia bisa mengajar, orang yang memberikan infak itu akan mendapatkan investasinya. Jadi investasi jangka panjang salah satu adalah memberikan zakat, infak, sedekah kepada orang-orang yang punya kapasitas keilmuan itu. Karena setiap dia ngajar, setiap dia berdakwah, orang-orang yang membiayai tadi itu sudah dapat investnya seperti itu. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Darda, Abu Darda menyebutkan, "Khamsun man ja'a bihinna ma'a iman dakhalal jannah." Ada 5 hal kalau misalkan didasari dengan keimanan yang betul, maka dia akan masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, man hafadha 'ala shalawatil khamsi, yang menjaga salat 5 waktu. Pak, jaga betul. Umur kita sudah semakin banyak. Jangan sepelekan sholat 5 waktu. Betul dijaga-jaga, jangan serius. Kemudian, ala wudu'ihin, menjaga wudu. Ini sih menurut angel. Ini kayaknya sepele tapi sangat susah. Sangat susah. Ada satu ulama namanya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani itu satu ketika beliau kedatangan tamu. Tapi beliau sedang nulis buku, Pak.
Tamunya dipersilakan duduk sambil nunggu beliau menyelesaikan tulisannya. Ketika menunggu di ruang tamu itu, beliau sering pergi ke belakang. Sering pergi ke belakang. Dihitung sama tamu tadi itu ada 16 kali bolak-balik ruang tamu ke kamar mandi. Ketika ditanya, "Mabikum ya Syekh? Kenapa jenengan mondar mandir seperti itu, Syekh?" Jawabnya beliau seperti ini, "Wudhu saya batal, maka saya perbarui wudhu saya." Wudhu diperbarui sampai 15 kali. Pak, jenengan sudah PW, sedang baca Quran, kemudian keluar anginnya. Kemudian jenengan, tak wudhu. 5 menit kemudian, lagi. Kira-kira tetap duduk di situ atau bangkit untuk wudhu? Tidak mudah, Pak. Nek mboten percaya makin dulu jenengan praktekkan. Pas itu sudah batal jenengan wudhu. Nanti akan ada perasaan-perasaan itu. Kemudian wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Jaga rukuknya. Nah, ini ketika rukuk sujud dijaga yang betul-betul, jangan tumaknina, jangan cepet-cepet. Sudah keluar itu fatwanya. Orang yang sholat rawehnya cepet-cepet itu tidak hanya sekedar tidak sah, tapi batal dan bisa mengarahkan kepada dosa. Orang-orang yang sholat rawehnya cepet-cepet itu. Dengan alasan apapun. Alasannya macam-macam. Rasulullah tidak pernah mengkritisi orang yang sholatnya cepat, tapi Rasulullah mengkritisi sholatnya lama. Nah, jangan dipakai dalil itu. Dalilnya betul, tapi pemahamannya salah. Ini kadang-kadang orang seperti itu, bahwa dalilnya betul, tapi pemahamannya tidak betul. Bapak Ibu yang dimatakan Subhanahu wa Ta'ala, dia jaga rukuknya, jaga sujudnya, jaga waktu-waktu sholat. Nah, berikutnya lagi, wasoma Ramadan, berpuasa Ramadan. Wahajjal baita ini istata'a ilaihi sabila. Yang berikutnya yang keempat adalah berangkat haji bagi orang yang mampu. Di sini ini pentingnya. Sangat-sangat didukung, sangat-sangat harus diberikan apresiasi para motivator yang mengajak orang-orang supaya semangat umroh, semangat haji. Tapi kadang-kadang motivator itu hanya sekedar motivasi, tidak membekali ilmu-ilmu tentang umroh dan haji. Akhirnya banyak jamaah haji, banyak jamaah umroh yang datang ke sana tuh bingung. Saya mau ngapain? Doa apa ya? Seperti apa ya? Itu yang membuat mereka datang ke sana tuh hampa, bingung, nggak ngerti, pengen ngapa-ngapa. Jadi pentingnya tidak hanya sekedar dimotivasi. 3 bulan bisa berangkat umroh, 6 bulan bisa berangkat haji, 1 tahun bisa haji plus dan sebagainya. Itu bagus, tapi jangan lupakan soal masalah fikih-fikih berkaitan soal masalah haji dan umroh. Karena di situ ada rukun-rukunnya. Ketika rukun tidak dipenuhi, maka akan batal. Kan yang mana? Sudah keluarkan banyak uang, sampai saya ternyata rukunnya tidak terpenuhi, batal semuanya. Ini yang mengerikan seperti itu. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga betul-betul diberikan kesempatan rezeki dan kekuatan kemampuan untuk ziarah ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dimatakan Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima adalah wa'atuz zakata thayyibatan biha nafsuhu, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang halal. Zakatnya dari harta yang halal. Uang korupsi itu tidak ada zakatnya, Pak. Saya sudah korupsi 1 miliar. Berarti saya harus ada zakatnya itu. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kadang-kadang orang itu sedekah yang dikasihkan yang benda yang tidak dia sukai. Benda yang sudah tidak dia sukai, sudah tidak dia pakai, baru dikasihkan sama orang. Ini tidak kurang bagus, kurang adab namanya di situ. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, ini salah satu kitab yang paling tidak disukai sama santri-santri. Kenapa tidak disukai? Karena banyak sindiran-sindiran kepada para jamaah-jamaah kajian. Salah satu yang tidak diperbolehkan adalah ketika gurunya tidak senderan, muridnya senderan. Ini tidak boleh. Gurunya orang senderan. Pak Soehardi nggak boleh sender, Pak. Di situ. Kecuali kalau misalnya gurunya dikasih senderan ya, besok kasih senderan jadi. Terus berikutnya lagi meninggalkan kajian tanpa isi. Terus ngikut kajian tapi
khusyuk ya keluar. Itu juga bagian-bagian yang tidak diperbolehkan. Makanya saya sebutkan di depan, itu buku yang paling dihindari sama para santri. Kenapa? Banyak nyindirnya. Sindirnya banyak sekali. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus seperti ini, harus seperti itu. Macam-macam luar biasa. Nah di situ ya. Sesuatu yang baik-baik itu. Bapak-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya lagi, ada Mu'ad bin Jabal. Ini salah satu imam di masa Umar bin Khattab yang sering saya ceritakan itu. Kalau sholatnya lama, sahabat itu sambil membawa tongkat buat apa namanya, jaga badannya supaya tidak ambruk. Kalau misalkan Mu'ad masih hidup sampai sekarang dan diizinkan untuk jadi imam di masjid Turki, ini sangat keren sekali. Sangat keren sekali ya. Kakinya tidak hanya sekedar apa namanya, bergetar gitu kan, dan bisa nangis tenanan itu. Nangisnya bukan karena apa namanya meresapi ayat, tapi nangis kemeng. Nangisnya gara-gara kemeng. Kuntu ma'a Rasulullah SAW. Saya pernah bersama Rasulullah SAW. Tidak ada pengalaman yang indah kecuali pernah bersama Rasulullah SAW. Fi safarin, dalam keadaan safar. Kemudian wa nahnu nasiru, kami dalam keadaan sedang menaiki kendaraan itu. Kemudian Mu'ad tanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Sampaikan kepada saya amal-amal apa yang bisa membuat saya masuk ke dalam jannah. Wa yuba'iduni minan nar, dan bisa menjauhkan saya dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sering saya sampaikan. Tidak hanya minta dimasukkan ke dalam surga, tapi mintalah supaya dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Muhammad itu punya peluang masuk ke dalam surga. Kita mintanya dinaikkan levelnya itu. Tidak hanya sekedar masuk surga, tapi dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bilang seperti ini, laqad sa'alta an azimin. Kamu bertanya tentang perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Dan amal-amal ini, Mu'ad, tidak akan bisa dikerjakan kecuali orang-orang yang memang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik. Kalau kita mudah sampai sekarang, mudah sholat, mudah baca Quran, mudah puasa, mudah sedekah, mudah dalam perkara yang ma'rifah umur itu berarti itu salah satu bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Beliau bilang seperti ini, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan syirik dengan apapun. Itu yang pertama. Kan tadi saya sebutkan di depan, orang syirik itu berbeda dengan orang kafir. Nah, orang kafir betul-betul dia tidak beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang musyrik, di satu sisi dia mengaku beribadah kepada Allah, tapi masih jaluk-jaluk sama yang lain. Masih jaluk-jaluk sama yang lain. Ini yang sangat disayangkan. Berikutnya lagi, watuqimus shalah, mengerjakan sholat. Watutiyaz zakat, menunaikan zakatnya. Watasumu Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Watahujjul baita, berangkat haji ke